Di tempat sholat yang ke arah keluar itu ada sebuah laki-laki berperawakan besar, tinggi besar, gondrong. Ada sosok wanita. Wanita ini berpakaian merah dengan wajah yang sebelah sini normal tapi pucat, yang sebelah sini hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langgam Jawa Cerita Mistis. Di segmen kali ini kita ada yang baru. Saya akan berusaha nanti di tengah bercerita saya akan menggambarkan sosok apa yang ditangkap dari cerita ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video kami yang terbaru. Di sini kebetulan saya sebagai host, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika berkuliah di Jember. Dulu saya berkuliah ini di Jember sekitar 4 tahun, dan kebetulan cerita ini di akhir semester saya berpindah kos untuk bergabung dengan teman-teman SMA saya. Singkat cerita, di akhir semester 8 saya ini pengen pindah kos, karena sebelumnya kos yang dahulu itu suasananya sudah tidak nyaman. Jadi saya berkeinginan untuk kos dengan teman satu SMA saya, dimana teman SMA saya ini kebetulan ada 4 orang, sebut saja Pat, Gentong, saya sendiri, dan Bayu. Karena Bayu ini kamarnya di atas, saya masuk kos ini dapat kamar paling bawah. Jadi kebetulan kos kami ini lantai 2. Saya di ujung dekat kamar mandi, di dekat tangga. Kebetulan untuk kejadian ini sekitar tahun 2004. Pengalaman pribadi yang menurut saya ini sangat mengerikan ketika saya sudah pindah di kamar atas. Pindah di kamar atas itu ceritanya begini. Di kamar bawah, tepatnya di bawah kamar saya ini kamar mandi yang berisikan 3 kamar mandi. 3 kamar mandi ini kebetulan yang dipakai oleh teman-teman ini cuman 2. Kamar mandi yang 1, yang tengah, dan yang 3 ini jarang dipakai, kecuali keburu urgent baru dipakai. Sebelahnya lagi ada bekas dapur. Nah, bekas dapur ini tidak terpakai. Sempat saya membuka ini, dapur ini gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Jadi kalau siang dibuka, isinya itu ya peralatan dapur, ada sepeda bekas, terus ada barang-barang kardus-kardus yang tidak terpakai punya pemilik kos. Nah, kamar saya ini ada di atas kamar mandi di lantai 2. Karena Bayu ini pindah kos
dengar-dengarnya ini dia ini tidur di sekretariat dekat kampus sana. Jadi saya ini di kamar atas menggantikan posisinya Bayu, dan saya berdua sama teman saya yang namanya Pat. Nah, singkat cerita, kamar bawah yang pernah saya tempati ini ditempati teman dari Tanggul, sebut saja namanya Bagor. Buat Bagor yang nonton video ini, jangan lupa subscribe. Nonton ini saya menceritakan pengalamanmu denganku. Nah, suatu ketika Bagor ini pulang kuliah karena dia sudah semester akhir juga. Jadi dia kalau kuliah ini pulangnya selalu larut malam, jam 11, jam 12, bahkan jam 1:30 pun dia baru pulang. Sama seperti saya ini kalau malam tidak bisa tidur. Namanya anak kos juga, kalau tidur pasti menjelang pagi karena kesibukan mengerjakan skripsi. Sampai suatu ketika Bagor ini dia pulang larut sekitar jam 1 malam. Dan juga kebetulan saya, Pat, sama temen yang di kamar depan ini yang namanya Adit, dia ini tidak belum tidur, masih nongkrong-nongkrong di teras depan sambil bermain gitar. Kebetulan sempat beli makan juga di depan kos. Nah, sekitar jam 1 lewat ini Bagor ini pulang jalan kaki dari kampus. Saya tanya, tumben pulangnya sampai larut, Gor? Bagor ini bilang, iya aku banyak kerjaan, ini dari rental, ngurusin ini segala macem, besok masih ke kampus pagi. Nah, si Bagor ini ngomong, udah pada tidur anak-anak ya, teman-teman? Nggak tahu, yang melek masih ini di depan. Di dalam kayaknya ada yang nonton TV sih, kayaknya si Gentong. Nah, si Pat ini nyeletuk karena saya bertiga di depan ini, saya, Adit, sama Pat ini masih nongkrong. Si Pat ini bilang, enggak Bek, kayaknya si Gentong ini lagi main game di luar, di Maxima. Nah, tanpa sepatah kata pun Bagor langsung masuk ke kamar. Setelah itu saya tetap masih di depan nongkrong-nongkrong. Nah, si Bagor ini dia naik ke atas untuk ngambil handuk, karena dia pulang jam berapapun dia pasti mandi, kebiasaannya itu seperti itu. Bagor ini mandi di lantai bawah karena di atas tidak ada kamar mandi. Kamar mandinya itu tepat di bawah kamarku, sama di ujung kamar yang sebelah kiri. Nah, Bagor ini mandinya tepat di bawah kamarku, di kamar mandi yang satu ini, yang bertiga, cuma yang di ujung sendiri. Akhirnya si Bagor selesai mandi, dia naik lagi jemur handuk. Ketika dia masuk kamarnya untuk ganti baju, karena kamarnya si Bagor ini berhadapan dengan ruang TV. Kebetulan ada meja dan ada kursi yang biasa buat nonton TV. Biasanya sih kalau malam si Gentong ini dengan berpenampilan gondrong nonton TV itu sambil telanjang dada, pakai celana pendek, karena kan maklum kos cowok itu seperti itu. Si Bagor ini secara nggak sengaja dia ini ganti baju tanpa menutup pintu, dan gorden kamarnya juga sedikit terbuka. Akhirnya dia ganti baju, dia menoleh ke tempat TV karena dia masuk mengambil handuk ke lantai atas. Dia melewati ruang TV itu, TV masih mati, tidak nyala, tidak ada orang sama sekali. Artinya teman-teman yang berada di lantai bawah sudah tidur.
Nah, si Bagor ini dengan cueknya naik, turun, naik lagi naruh handuk, itu posisi TV masih mati dan tidak ada yang nonton TV sama sekali. Ketika Bagor juga masuk ke kamarnya, kondisinya juga seperti itu. TV mati tanpa ada yang menonton. Ketika Bagor memasang celana, dia menoleh ke arah tempat TV. Di situ ada sosok yang menyerupai teman yang bernama Gentong ini lagi nonton TV. Si Bagor ini kemudian memanggil, "Tong, Tong, nonton apa?" Gitu. Nah, si Gentong ini tanpa menoleh, dia tetap kelosotan di meja sambil pegang remote. Akhirnya Bagor ini, kok Gentong ini ditanya diem aja, dia terus masih melanjutkan aktivitasnya, salin baju sambil berkemas-kemas ngeluarin hasil kuliahnya yang dari tas itu, dikeluarin semua, prepare buat persiapan besok. Si Bagor ini keluar kamar, ternyata itu kejadiannya ndak terlalu lama. Dari Bagor melihat Gentong yang nonton TV sambil dia prepare itu sekitar kejadiannya nggak sampai 5 menit. Gentong ini sudah tidak ada dan posisi TV itu sudah mati. Nah, si Bagor ini bingung, toleh karena ada saya bertiga di depan yang masih nongkrong sambil gitaran tapi nggak nyanyi, asal metik aja, asal genjreng gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol. Si Bagor ini keluar, "Bek, nggak makan?" "Enggak, sudah barusan." "Ayo nemenin aku yuk, aku sendirian." Nah, akhirnya kita bertiga terpaksa nemenin Bagor. Kita makan di warung depan kos. Kebetulan warungnya ini sampai larut, sampai jam 3 masih buka. Kita makan sekitar jam setengah 2. Setelah makan sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngudut juga, Bagor ini cerita masalah perkuliahannya. Lagi bercerita sekitar jam 2, secara tidak sengaja si Gentong ini pulang jalan kaki. Dia pakai jaket, pakai celana, dia jalan, dia melambaikan tangan sambil manggil, "Woi, tungguin, aku ikut makan juga." Si Bagor ini kaget, betul-betul kaget. "Loh, apa Ogor?" Karena posisi Bagor ini kebetulan di sampingku. "Loh, kenapa Gor?" "Ini Gentong barusan dari mana?" "Ya tanya sendiri aja." "Oh, dia sudah tampak pucat, wajahnya Bagor ini sudah pucat." 5 menit kemudian Gentong ini nyamperin, karena kamarnya Gentong ini di bagian depan. Cuma dia naruh tas sambil dompet, dia makan juga, ngobrol. Kita ngobrol, "Nggak makan dong?" "Enggak, sudah kenyang." Akhirnya si Bagor ini memberanikan diri tanya, "Tong, kamu dari mana?" "Aku dari main game di Maxima." "Loh, barusan yang di nonton TV bukan kamu ya?" "Bukan ya. Aku baru pulang." Ya. "Loh, mosok sih?" Nah, akhirnya timbullah pertanyaan dari kita, "Loh, siapa tadi yang nonton TV? Kamu gimana? Kok jangan nakut-nakutin." Ya. "Aku ini penakut," banyak yang bilang seperti itu. Ya. "Enggak, beneran, aku tadi pas posisi salin, aku melihat si Gentong ini selonjoran di atas meja sambil pegang remote nonton TV. Aku panggil, dia tidak menggubris." Nah, sudah selesai seperti itu, akhirnya kita tidur barengan di kamar depan tanpa ada berani yang tidur di kamarnya masing-masing. Kebetulan saya tidur di kamarnya Gentong yang paling depan ini karena sedikit luas dan tempatnya agak luas juga, dipannya kasurnya ini, hanya kita tidur bertiga di sana.
2 minggu setelah kejadian ini, si Gentong ini ngajak temanku yang satu kamar yang namanya Pat ini main game. Otomatis saya tidurnya sendiri karena kamar saya ini, kamar kasurnya ini 2. Saya sama Pat sendiri-sendiri. Nah, di suatu malam ketika saya digoda oleh suatu sosok, itu perkiraan jam 2 atau jam setengah 3. Saya ini kalau tidur ini biasa, kalau kerapiaknya kaca ini sama teralis sama gorden ini selalu saya tutup setelah adzan maghrib, jadi selalu tertutup. Nah, kebetulan saya sendiri tidur, posisi saya ini kepala dekat lemari. Nah, dekat lemari ini jam setengah 3 saya ini terbangun karena haus. Ketika saya menoleh ke kiri, di tempat sholat yang ke arah keluar itu ada sebuah laki-laki berperawakan besar, tinggi besar, gondrong dan sedikit berbulu. Dia cuman bersila membelakangi saya. Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa membaca suatu apapun karena saya kaget dan shock. Di tengah malam saya sendiri ada sosok seperti itu, sedangkan saya kalau mau keluar saya harus melewati tempat sholat dan pintu keluar. Untuk lebih lengkapnya lagi, sosok ini coba akan saya gambarkan. Kira-kira sosoknya ya yang saya tangkap seperti ini. Jadi dia ini duduk bersila membelakangi saya dengan rambut panjang sebahu, badannya sedikit berbulu. Menurut teman-teman senior saya yang di kamar sebelah, saya menceritakan hal ini, mungkin itu penunggu dapur atau ruangan yang di sebelahmu, karena kebetulan di samping kanan kamar saya ini tempat untuk menjemur pakaian, tapi tempatnya kurang bersih. Setelah saya melihat sosok yang tadi itu, saya ini bisa keluar dari kamar sekitar menjelang subuh. Ketika mendengarkan suara orang tarhem subuh, sosok ini sudah menghilang. Dan saya langsung lari ke kamar ujung tempat teman saya yang kebetulan keluar untuk ngambil wudhu untuk siap-siap sholat subuh. Saya numpang tidur di sana karena saya benar-benar ketakutan. Kejadian ini berikutnya juga berulang kali sih, mungkin mengganggu teman-teman yang lain dan tidak bercerita. Hanya saja saya yang menceritakan kejadian ini. Kejadian yang berikutnya selang 2 minggu, kebetulan di kamar bawah, di yang paling ujung sebelah depan, di belakang kamarnya si Gentong ini, ada teman yang kebetulan orang Surabaya, sebut saja si Topret sama Aris. Beliau ini tidak kuliah,
kebetulan mereka bekerja di suatu perusahaan, dan kebetulan tinggal bersama saya, sering main sama saya, sering makan. Saya juga sering nongkrong dan tidur di kamarnya mereka. Karena setelah kejadian yang ini, saya ini tidak berani tidur di kamar saya selama 2 minggu. Dan si Pat pun, yang teman saya satu kamar, juga tidak berani tidur di kamar ketika dia sendiri. Setelah maghrib dia langsung keluar di kamar bawah, ngumpul sama teman-teman, tidur di kamarnya teman-teman. Begitupun juga saya. Selang 2 minggu, si Topret ini iseng-iseng ngobrol sama saya. Itu di tengah malam sih, antara jam 12 jam 1. Si Topret ini ngobrol, kemudian ngajak makan. Dia bilang begini, "Bek, kamu berani tidur sendiri di kamarmu?" "Berani, ngapain? Nggak ada apa-apa kok. Katanya kemarin ada ini." "Iya, tapi kan itu nggak ada sekarang wes. Aku berani kok tidur sendiri." Karena 2 minggu ini saya kebetulan numpang tidur di kamarnya si Topret ini, bertiga malah. Yes, uyel-uyelan gitu itu. Nah, setelah pulang nongkrong di depan, ngobrol-ngobrol kalau biasanya kita ini kalau ngobrol atau nongkrong malam itu tidak pernah jauh ya, di depan kos-kosan itu ada warung, kita nongkrong di sana. Nah, setelah pulang sekitar jam 1 lewat, saya ini masih nongkrong di kamarnya Topret, ngobrol, terus masih bikin kopi, masih bikin energen karena temanku ini tidak suka kopi. Nah, akhirnya si Topret ini izin, menjelang jam 2 ini izin, saya tinggal dulu, aku mau ke kamar mandi. Topret ini kebetulan posisinya dia ini baru kos di sana sekitar 3 bulan sebelum kejadian ini. Dia ke kamar mandi, kamar kecil. Ketika dia buang air, si Topret ini mendengar di kamar mandi sebelah ada suara cewek menangis. Karena dia posisi belum selesai, jadi didengarkan wanita ini masih menangis terseduh-seduh. Kayaknya nangisnya berat banget, berat banget, sampai si Topret ini bingung antara keluar atau siapa ini yang menangis. Karena ini teringat si Topret ini tengah malam, dini hari, akhirnya si Topret ini tidak berani mencari asal-usul suara. Akhirnya dia kembali ke kamar tanpa bercerita dengan saya. Akhirnya dia, "Ayo kita tidur." Dia langsung ngajak tidur. Ini tidur, aku lo nggak ngantuk. Nah, mau nggak mau, saya dengan membawa kopi, saya berusaha memberanikan diri tidur di kamar saya sendiri. Dan kebetulan sifat ini untuk malam itu, sifat ini lagi bermain game dengan gentong di luar. Biasanya teman-teman ini kalau lagi main game online ini sampai dini hari, bahkan sampai pagi terang jam 7 ini baru pulang. Akhirnya saya tidur sendiri. Di antara saya sebelum tidur ini, saya mencoba menyalakan radio, karena ada beberapa radio yang belum tutup, masih ada yang menyiarkan lagu. Saya coba cari request. Nah, setelah itu kebetulan saya ini tidur di kasurnya sifat. Saya tidak tidur di kasurku sendiri, karena 2 minggu sebelumnya saya tidur di kasurku sendiri. Saya digoda oleh penampakan cowok yang berperawakan tinggi besar, duduk bersila. Saya coba tidak mengingat hal-hal itu lagi. Saya ini positif thinking aja, saya tidur. Saya lihat jam terakhir ini sekitar 2:30 lewat. Kebetulan seperti biasa,
kaca terus sama korden ini selalu saya tutup menjelang maghrib. Menjelang subuh, perkiraan itu sudah jam 3 lewat, saya sudah terlelap, saya sudah tidur, saya ini terbangun karena hawanya ini terlalu dingin sekali. Ini siapa? Saya sambil menghadap ke tembok ini siapa buka jendela malam-malam kok dingin. Terus saya berbalik badan, saya buka mata, karena di sebelah atas kasurnya si Pat ini ada jendela sama teralis, terus kerapyaknya ini juga sudah tertutup, sama gorden sudah tertutup. Nah, ketika saya membuka mata, saya lihat ini gorden ini terbuka, terus kerapyak ini juga sudah terbuka. Saya coba lihat ke atas begini, ada sosok wanita. Wanita ini berpakaian merah dengan wajah yang sebelah sini normal tapi pucat, yang sebelah sini hancur dan berdarah-darah. Itu sambil pegang teralis. Suaranya berat sekali seperti ini. Itu berulang-ulang. Sosok ini nanti akan saya gambarkan. Sosok wanita ini, dia bergaun merah, dia posisinya berada di luar dengan kepala dan badan ini menembus teralis dan kerapyak, dengan gorden sudah terbuka. Kira-kira sosoknya seperti ini yang saya gambarkan, dengan muka pucat dan yang sebelahnya hancur, ini berdarah-darah semua. Ini kaca dan teralis ini menembus dari celah-celah kepala, celah-celah badan ini tembus. Jadi sosok ini kayaknya seperti hologram tapi nyata, tapi benar-benar nyata di atas saya. Tingginya sekitar setengah meter atau 1 meter di atas kepala saya, dan saya benar-benar ketakutan, tidak bisa membalikkan badan, tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Dan sosok ini menghilang atau pergi setelah menjelang tarhem subuh. Sosok ini menghilang, dan suasana yang saya lihat, saya sudah bisa bergerak kembali, sudah saya lihat gorden ini tertutup, kaca jendela juga tertutup, dan saya lari keluar. Kebetulan saya lari bertemu dengan teman saya yang 2 minggu kemarin saya numpang tidur karena saya ketakutan. Ditanyakan lagi sama teman saya, loh kenapa lagi kamu bangun jam-jam segini? Mau sholat subuh ya? Enggak, aku di kamarku ini ada sosok wanita. Dan mulai saat itu cerita ini sudah gempar. Ternyata kebetulan kamar sebelah saya ini pernah bercerita sebelum saya masuk ke sana, ada teman yang kos di sana didatengin sosok wanita ini ketika setelah azan asar. Padahal ini kos cowok, tidak ada cewek sama sekali di lantai atas ini. Cewek ini cuma bilang ke mas senior saya yang di kamar sebelah ini, bilang, tolong kamar ini bersihkan, tolong kamar ini dibuat ngaji, tolong kamar ini dibuat sholat. Maksudnya ini siapa? Cuma dia mengangguk iya dengan tatapan yang kosong. Nah, setelah sosok ini menghilang, baru cerita, ternyata kejadian ini sudah berulang-ulang seperti ini. Nah, untuk teman-teman
Sekiranya kurang lebihnya pengalaman pribadi yang saya ceritakan seperti ini, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sekian, salam Jawa.